kami dari kelompok 12 ini akan memaparkan materi mengenai kelompok kami sebelumnya, yakni kelompok 11, yakninya tentang nahi. Nah, saya sendiri akan memaparkan materi mengenai pengertian dari nahi itu sendiri. Pengertian yang di sini maksudnya adalah pengertian menurut para ulama. Menurut Abu Zahrah, bahwa nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, suatu perbuatan atau larangan. Sebagaimana amar, nahi juga merupakan suatu tuntutan meninggalkan yang harus. Kemudian yang kedua adalah menurut Abdul Hamid Hakim yang menyebutkan bahwa nahi itu adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahannya. Nah, jadi nahi itu adalah suatu larangan yang harus ditaati, yang datangnya dari atasan kepada bawahannya, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Kemudian yang ketiga adalah ulama Mu'tazilah yang berpendapat bahwa nahi itu menimbulkan hukum makruh. Berlakunya hukum haram tidak diambil dari larangan itu sendiri, tetapi karena ada dalil yang memberi petunjuk. Ulama yang berpendapat bahwa nahi itu adalah mustarak atau bisa juga disebut dengan pengertian ganda antara beberapa maksud tersebut di atas. Nah, kemudian mayoritas ulama fikih menyebutkan bahwa nahi itu adalah larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah tingkatan kedudukan darinya tersebut, dengan kalimat yang menunjukkan hal yang itu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai tuntutan lafaz nahi untuk selamanya. Ulama yang berpendapat bahwa amar tidak menunjukkan perintah mengerjakan untuk selamanya. Berpendapat bahwa larangan juga tidak menunjukkan berlakunya larangan itu untuk sepanjang masa. Tuntutan berlakunya sepanjang masa tidak muncul dari lafaz itu sendiri, tetapi dari dalil lain yang menyertainya. Yang kedua, ulama yang berpendapat bahwa amar menuntut perintah mengerjakan untuk selamanya, berpendapat bahwa nahi juga menuntut larangan sepanjang masa, namun dapat menerima pembatasan waktu jika ada dalilnya. B. Tuntutan lafaz nahi atas kesegeraan berbuat. 1. Ulama yang berpendapat bahwa amar tidak menunjukkan kesegeraan untuk dilakukannya, berpendapat bahwa nahi juga tidak mengkehendaki kesegeraan untuk ditinggalkan. Adanya kesegeraan tidak datang dari lafaz itu sendiri, tapi dari dalil lain yang menjelaskannya. 2. Ulama yang berpendapat bahwa amar itu menuntut kesegeraan untuk dilakukan, berpendapat bahwa nahi juga menuntut kesegeraan untuk meninggalkan apa yang dilarang, namun dapat menerima batasan waktu jika ada pilihannya. Ulama yang bersikap tawakuf dalam amar, demikian juga pendapatnya tentang nahi. Menurutnya antara amar dan nahi terdapat kesamaan, yaitu sama-sama berupa tuntutan. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu C. Hakikat nahi. Pertama, nahi menunjukkan haram. Jumhur ulama yang berpendapat bahwa nahi itu menurut hakikat asalnya adalah untuk wujub, berpendapat bahwa hakikat asal nahi itu adalah haram, dan ia baru bisa menjadi bukan haram bila ada dalil lain yang menunjukkannya. Kedua, larangan berarti makruh. Ulama Mu'tazilah yang berpendapat bahwa nahi itu menimbulkan hukum karaha atau makruh. Berlakunya untuk haram tidak diambil dari larangan itu sendiri, tetapi karena ada dalil lain yang memberi petunjuk. Ketiga, larangan berarti iltimas atau permohonan dari seseorang kepada orang lain yang tingkatannya sama. Iltimas dilakukan oleh sesama teman. Misalnya, seseorang melarang kawannya bermain bola di musim hujan. D. Hubungan timbal balik antara amar dan nahi. Pertama, perbuatan yang diperintahkan senantiasa memiliki lawan yang keberadaannya
saling bertentangan sehingga tidak mungkin untuk dikompromikan bersama salah satu dari keduanya. Begitu pula perbuatan yang dilarang, ia memiliki lawan yang mana meninggalkannya tidak dapat terbukti tanpa melakukan salah satu di antara lawan-lawan tersebut. Kedua, apabila seseorang berkata kepada yang lain, "Berdirilah," berarti ia menuntut orang tersebut untuk berdiri. Sedangkan berdiri itu memiliki lawan kata seperti duduk dan tidur. Jika ia berkata, "Jangan makan," di sini makan sebagai tuntutan yang harus ditinggalkan memiliki lawan seperti tidur dan lain. Mungkin cukup sekian.